Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami' Makata Sibrugia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pagi ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat pada kita semuanya. Di antara nikmat yang sangat luar biasa, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjut duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan, apa yang kita niatkan, Allah jadikan amal yang soleh. Allah jadikan amal itu menyebab datangnya ridha rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan terbukanya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak di yaumul qiyamah mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah berikan Allah, kemarin kita sudah saya sampaikan hadis yang nomor 15, sekarang nomor 16-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Hadis ke nomor 16 ini menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Jadi Syekh Usfuriyah memberikan nasihat atau memberikan kejelasan keterangan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Mungkin selama ini kita belum banyak tahu tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Padahal surah Al-Ikhlas itu berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dulu ada yang mempertanyakan, kenapa Al-Ikhlas kok gak ditaruh di awal gitu. Padahal itu menjelaskan tentang dasar menjelaskan maksudnya tentang sifat-sifat Allah, ketauhidan Allah, keesaan Allah gitu. Namun memang urut-urutan Al-Quran itu tidak sembarangan, memang sudah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Fatihah, kenapa Al-Baqarah, kenapa Al-Imran, kenapa An-Nisa, kenapa Al-Maidah, itu semua seterusnya itu ada hubungannya. Tidak hanya asal diurutkan, semuanya ada hubungannya. Sebagai penutup diantaranya di akhir-akhir surah, yaitu surah Al-Ikhlas. Nah, di antara surah Al-Ikhlas ini kelebihannya kita bisa gunakan, mungkin kita sering dengar ya, zikir fida.
Yang mana zikir fida itu ada dua. Ada zikir fida sugro, ada zikir fida kubro. Nah, zikir fida yang sugro ini membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 70.000 kali. Itu zikir fida. Nah, zikir fida yang kubro, yang lebih besar lagi, ya, yang lebih berat lagi, itu membaca surah Al-Ikhlas. Sebanyak berapa? 100.000. Tadi 70.000, ini 100.000. Kalau kita baca la ilaha illallah maqul wallahu ahad, tentunya masih lama surah Al-Ikhlas. Ditambah lagi jumlahnya, nah, lebih berat lagi. Tapi ini bisa dicicil. Bisa dicicil. La ilaha illallah juga bisa dicicil setiap kita pertama tuh niatkan satu, khususkan satu almarhum siapa, itu hadiahkan untuk almarhum siapa, atau untuk kita sendiri, kemudian kita amalkan untuk orang tua kita, saudara kita, teman kita, boleh gitu. Karena pada hakikatnya ya, pada dulu itu ada seorang yang mana pemuda mukasyafah gitu. Jadi pemuda mukasyafah ini yang mana diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat alam lain gitu. Tidak kenal lah istilahnya kalau sekarang ya. Bisa melihat alam kubur begitu. Wallahu alam. Kalau itu saya sih percaya kalau Allah kasihkan uji, kalau Allah kasih kelebihan begitu. Kalau dalam hadis itu, dalam cerita ini, dalam riwayat itu dijelaskan suatu saat pemuda ini melihat orang tuanya itu disiksa dalam kubur, ya, orang tuanya disiksa, hidupnya sengsara, nggak enak pokoknya dalam kuburnya. Yang lain itu pada gembira, pada senang-senang gitu. Ini salah satu orang tuanya itu kena siksa begitu dalam kuburnya itu. Nah, kemudian si pemuda mukasyafah ini melaporkan kepada gurunya bahwa orang tuanya dalam alam kubur sangat menderita gitu. Nah, kemudian sama sang guru ini, ya udah, aku hadiahkan amalan dzikir fida saya, ya, aku hadiahkan dzikir fida saya kepada orang tuamu. Dihadiahkan. Nah, besoknya lewat kuburan itu, lewat makam itu lagi, terlihat bahwa orang tuanya sudah tidak disiksa lagi dan hidupnya bahagia, terlihat wajahnya berseri, senang banget. Nah, ini suatu bukti bahwa dzikir fida ini bisa membebaskan siksa kubur. Oleh karena itu, dalam dzikir fida dibagi menjadi dua. Ada dzikir fida sugro dan dzikir fida kubro. Tinggal kita mau pilih yang mana, begitu. Mau yang sugro boleh, mau yang kubro boleh. Kalau yang sugro la ilaha illallah sebanyak 70.000. Kalau yang kubro yang lebih berat lagi, yaitu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100.000 boleh dicicil. Nah, ini salah satu keutamaan surah Al-Ikhlas. Nah, Syekh Usfuri yang menambahkan di dalam kitab Mawaidul Usuriyah, dalam kitabnya itu Al-Hadis Sadis Asyara al-hasdu ala qiraati qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Ya, diseriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Kenapa Sayyidina Ali ini salah satu sahabat yang dijulukin karamallahu, enggak radhiyallahu, kata karamallahu wajhahu. Ada kadang beda kita kalau disebut nama Sayyidina Ali, ya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, begitu. Bukan radhiyallahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Ini karamallahu wajah. Ini salah satu julukan ya karamallahu wajah ini, yang mana gara-gara itu Sayyidina Ali ini tidak pernah melihat alat kemaluannya sendiri. Itu salah satu julukan karamallahu wajah. Makanya ya, cerdasnya bukan main, cerdasnya Sayyidina Ali itu. Sampai Rasulullah memberikan sebuah hadis ya, ana Madinatul, sampai dibuat lagu ana Madinatul, saya ini kota ilmu, kata Rasulullah, kata baginda Rasul gitu. Dan Ali pintunya, saking cerdasnya pemuda intelek ya Sayyidina Ali itu, tercerdas gitu. Jadi salah satu beliau itu tidak pernah melihat kemaluannya. Itu ya. Memang pengaruh kalau mata ini sering buat bahkan melihat yang tidak dibolehkan. Karena dalam kitab Sunan Taufik kan kita melihat alat kelamin, alat kelamin kita lihat, kalau nggak ada hajat itu nggak boleh. Bahkan alat kelamin sendiri kalau nggak ada hajat, kalau enggak ya kita bukannya dilihat tapi apa ya, nggak butuh pun dilihat-lihat gitu kan. Itu keutamaan Sayyidina Ali. Nah, selanjutnya kalau Rasulullah SAW kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, Kul man qara'a, barang siapa yang membaca Kul huwallahu ahad ila akhiriha, barang siapa yang membaca Kul huwallahu ahad sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sampai akhir, ila akhiriha, ba'da sholatil fajri, sesudah sholat fajar subuh, gitu ya. Berapa? Asyara marrat, 10 kali. 10 kali. Nah di sini keutamaan lam yasil ilaihi dambun fi dalikal yaum. Ya, wa in jahada syaitan wa hiya suratul makkiyah wa hiya 4 ayat wa 15 kalimah wa 47 harfan. Apa keutamanya di sini sebutkan? Lam yasil ilaihi dambun. Ketika ada manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala kok sempat membaca Al-Ikhlas 10 kali setelah sholat subuh, maka ya lam yasil, maka tidak akan sampai kepadanya suatu dosa pada hari itu. Dia akan dijaga oleh Allah dari kemaksiatan untuk melakukan dosa-dosa kepada Allah selama hari itu. Besok habis subuh baca lagi, jaga lagi, jaga lagi, jaga lagi gitu. Jadi kadang-kadang kan gini Pak ya, kita kadang-kadang ada niat, walaupun gak niat itu, walaupun gak sengaja, kadang-kadang ada niat. Ini yang kalau niat dosa itu kalau gak sempat dijalankan berarti gak dosa. Ya, apalagi yang gak sengaja, semua dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah, hamba ini tidak melakukan kemaksiatan di hari itu karena dibentengi dengan surah Al-Ikhlas 10 kali setelah sholat fajar. Begitu. Nah, kemudian walaupun syaitan berupaya dengan keras ya ini. Jadi wa in ja'ada, walaupun bersujahadah ini mustahil dari kata sungguh-sungguh, benar-benar untuk apa ya, berusaha syaitan itu untuk melakukan agar si fulan ini, agar si hamba ini melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Ya, walaupun syaitan itu berupaya dengan sesungguh-sungguh untuk mengajak berbuat maksiat, ya, kepada manusia, tidak akan bisa karena kita sudah membaca surah Al-Ikhlas. Kadang-kadang kita kalau setelah subuh minimal 3 kali, itu minimal tuh 3 kali. Ya, boleh ditambah setelah zikir, tambah aja berapa? Atau ya setelah zikir kan 3 kali itu biasanya kita baca Al-Ikhlas ya. Kemudian Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaknya, An-Nasnya gitu kita hafalkan tuh. Kalau bisa setiap subuh.
Ya, amalan itu yang kita rutin setelah sholat itu minimal kita lengkap bacanya itu ya, maka disebut zikir pagi dan petang, maghrib, subuh dan maghrib. Subuh lengkapin, maghrib lengkapin zikir itu kalau bisa gitu. Mobil khusus setelah sholat. Nah, itu kan runtut-runtutan zikir itu kan sudah disusun oleh para ulama, nggak sembarangan itu. Ada ayat kursinya, ada al-ikhlasnya, ya, ada Allah mata salamnya. Itu kalau kita baca keutamanya, masya Allah, ayat kursi, masya Allah keutamaannya, al-ikhlas, kemudian la ilaha illallah la syarikalah. Itu kalau dibaca 10 kali gitu. Tapi terkadang kalau 10 kali itu kelamaan, takutnya ya namanya orang kan ada yang senang pikir, ada yang enggak, ada yang buru-buru, ada yang enggak. Itu bisa ditambah sendirilah. Setelah doa ditambah sendiri gitu. Tapi kalau sudah dibiasakan memang akan enggak apa-apa itu. Maksudnya akan menjadi terbiasa. Biasanya kalau di pesantren baru dilengkapi dikir sampai lama. Bahkan ya dikirnya sampai selesai itu bisa setengah jam sendiri, itu paling cepat itu ya. Nah, ketika hamba Allah Subhanahu wa taala membaca surah Al-Ikhlas 10 kali pada sholat subuh, kata Sayyidina Ali, maka ya Allah akan jaga dari perbuatan-perbuatan dosa, walaupun setan itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengajak hamba itu berbuat maksiat, tidak bisa karena Allah sudah jaga. Nah, dia adalah surah Makkiyah. Dia turunnya di kota Makkah, termasuk surah yang diturunkan di kota Makkah yang terdiri 4 ayat. Kemudian 15 kali kalimat dan 47 huruf. Ada 14 kalimat, 47 huruf disebut surah Makkiyah. Rata-rata kalau pendek itu Makkiyah, kalau panjang baru Madaniyah. Nah, ini kan amalan ringan ya, yang manfaatnya sungguh amat luar biasa. Amalan yang nggak butuh waktu lama. Lagi-lagi butuh kita memang harus istiqomahnya itu. Kadang-kadang waktu itu, wah hari ini sibuk mau berangkat pakai banget terus nggak sempet. Qul huwallahu ahad. Ini kan benar kalau kita mau istiqomah kan qul huwallahu ahad udah dihafal di luar kepala sambil jalan aja. Sambil jalan. Itu. Nah, yaitu kalau habis subuh sholat itu, saya itu kalau habis subuh baru sekarang subuhnya udah mau jam 5 kurang seperempat. Setelah sholat udah setengah 6, mau setengah 6, pulang-pulang setengah 6. Bahkan nggak siap-siap untuk mau berangkat kerja itu kan udah nggak sempat baca surat ini, udah nggak sempat lagi begitu. Nah makanya kalau yang sudah hafal, apalagi yang ikhlas kan mudah, sambil jalan aja dibaca 10 kali. Amalan-amalan apa itu dibaca. Jangan lupa tuh yang baca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad 4 kali, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad 4 kali, kemudian Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad 4 kali, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad 4 kali. Dah 4 kalimat itu baca kalau bisa 4 kali, maka disamakan seperti wali abdal. Ada yang bilang begitu. Kalau kita sempat mengamalkan di pagi hari itu, ya di pagi hari itu apa sih? Kalau kita pahami kalimat itu perhatian kita kepada sesama umat Islam. Itu kan mendoakan umat Islam, peduli kita kepada sesama Islam. Walaupun kita gak bisa membantu secara materi, tenaga, kita bantu doa. Allahumma ighfir, ampuni dosa-dosa umat baginda Rasul. Allahumma aslih, damaikanlah umat Rasul ini ya Allah. Gitu. Kemudian Allahumma arham, sayangilah umat baginda Rasul ini. Ya, Mufarrid, lindungilah umat baginda Rasulullah ini. Jadi itu perhatian kita, bentuk perhatian untuk doa. Ya, kita tak sesuatu, bahkan tidak ada yang tahu kita mendoakan itu. Itu amalan yang sangat luar biasa walaupun ringan. Doa seperti itu kan kita tanpa pamrih kan.
Maksudnya nggak ada usah kita doa sendiri. Nah itu yang menjadi insya Allah yang menjadi amalan yang sangat luar biasa. Bahkan ada ulama yang mengatakan sudah dianggap sebagai wali abdal, kekasih Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa seperti itu. Kemudian baca sayyidul istighfar 1 kali. Ya kalau nggak sempat harus hafal. Kan nggak sempat baca sambil naik motor, sambil naik mobil, baca. Karena pagi harus berangkat, gitu. Yang sempat dibaca ya dibaca, yang nggak hafal. Kalau kan kadang-kadang buru-buru berangkat, ya sambil baca, sambil naik kendaraan sambil baca. Yang penting diistiqomahkan. Kalau amalan sudah istiqomah, itu akan keluar dengan sendirinya karomahnya, kelebihannya akan keluar. Begitu, keutamanya akan keluar. Baik, jadi itu salah satu keutamaannya, bisa dijadikan zikir fida, bisa melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa ketika dibaca 10 kali habis subuh. Nah, sekarang wa'an Abi Ka'ab radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya wa'an Abi Ka'ab radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratul Ikhlas marratan wahidan, sekali saja nih. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas marratan wahidan, ya, marratan wahidatan, sekali saja, u'tiya minal ajri kamisli ajri mi'ati syahid. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali saja, maka ia akan diberi pahala seperti 100 pahala orang yang mati syahid. Wah, luar biasa. Seperti pahala orang 100 orang yang mati syahid sekali. Kalau kita habis sholat 3 kali, bukan sekali lagi. Nah, itu kan amalan luar biasa, sama guru-guru kita, sama ulama-ulama kita disusun, ya. Itu udah cukup sebenarnya. Zikir yang kita baca setelah sholat itu sebenarnya udah cukup kalau kita istiqomahkan. Kalau kita istiqomahkan, ya, begitu. Bahkan ada seorang imam kalau baca itu ya, itu keras terus. Bukan karena apa? Saking senangnya surah Al-Ikhlas. Akhirnya diberikan keutamaan oleh Allah gara-gara senangnya surah Al-Ikhlas. Ini sekali ya. Nah, kemudian selanjutnya wa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad wahidatan faka'annama qara'a sulusul Qur'an wa man qara'aha marratain faka'annama qara'a sulusayil Qur'an wa man qara'a salasa marratan faka'annama qara'a al-Qur'an kulluh wa man qara'a 11 marratan baniya ta'ala baitan fil jannah miyaqutihi hamra. Hadis ini sudah mafhum, sudah kita pahami secara sama, sudah kita sering dengar. 1 kali seperti sepertiga Al-Quran. Ini yang dipakai oleh Sayyidina Ali, manusia tercerdas gitu ya, manusia paling cerdas nih setelah Rasulullah, jadi sahabat paling cerdas nih. Ya, ketika Rasulullah memberikan sayembara, barang siapa yang bisa ya sholat 2 rakaat yang paling cepat menghatamkan Al-Quran. Sayyidina Ali udah baca itu aja, akhirnya menang, paling cepat kan ya, membaca Al-Ikhlas 3 kali sudah seperti hatam, karena 1 kali sama dengan 1/3, kemudian 2 kali tambah 1/3, 3 kali udah selesai hatam Quran. Tapi ya jangan mentang-mentang terus pahalanya seperti itu, baca Al-Ikhlas saja udah gak usah hataman, jangan. Tetap ya, mungkin pahala seperti hatam boleh, tapi pahala lama kita beribadah, ini yang membedakan. Pahala hatam boleh, kita pahala hatam diberikan apa umpamanya ya oleh Allah Subhanahu, beri pahala yang sangat luar biasa. Hatam Quran itu kan al-har wal murtahal, salah satu amalan yang disukai oleh Allah, menghatamkan Al-Quran. Nah, kata baca Al-Ikhlas udah seperti menghatamkan Al-Quran. Tapi kan logikanya begini Pak, kita baca Al-Ikhlas 3 kali sama dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kira-kira lama mana?
Yang Al-Ikhlas paling semenit, 2 menit cukup 3 kali. Nah yang khataman Al-Quran bahkan sehari, paling cepat seharian gitu ya. Kalau kita, kalau enggak ya paling sebulan, kalau yang 1 juz sebulan. Nah kita logikakan sehari khatam, ama yang hanya 2 menit, ama hanya 2 menit. Kira-kira orang yang membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini terus dalam sehari itu kan ibadah terus tuh, ibadah terus. Nah yang Al-Ikhlas ya ibadahnya cuma 2 menit doang, dia udah dapat pahala khatam Quran. Nah selain itu dibuat apa kan nggak tahu. Nah kalau yang khatamnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas kan waktunya dibuat ngaji terus seharian itu. Nah itu bedanya itu, tetap beda. Kalau pahala boleh sama, tapi amal ibadahnya lebih lama yang menghatam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, makanya kita kalau nggak sempat ya udah cari pahalanya aja, begitu. Ya sama kayak gini. Kita sholat isyraq pahalanya seperti umrah atau seperti haji. Apa sama orang yang pergi haji ke sana? Mungkin pahalanya sama mungkin ya. Pahala sama orang yang isyraq sama orang yang pergi haji. Tapi lama ibadahnya menang dia perlu tenaga. Perjalanannya kalau niat haji bener dikasih pahala sama Allah. Ya, selama di sana sholat di Masjidil Haram pahala lagi. Ya tetap beda. Ya. Nah, ini kan karena apa ya? Karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sayang dong, kasihan dong yang enggak punya materi lebih, enggak bisa haji, maka gantilah sholat isyraq. Itu Allah Maha Masya Allah. Ya, Maha mencukupi, Maha Rahman Rahim, Maha segala-galanya Allah. Jadi kalau nggak bisa ke sana ya udah dengan itu. Yang penting ada niat terus. Diganti pahalanya sama Allah. Udahlah kalau kamu belum ditakdirkan udah sholat itu aja. Ya, yang penting tetap harus ada niat begitu. Jangan cukup dengan itu. Udahlah, nggak usah haji. Ngapain sayang duitnya? Sholat isyraq aja. Nah itu namanya apa ya? Namanya anggapan yang salah, keyakinan yang salah. Udah nggak usah pergi haji. Udah nggak usah katakan Quran. Baca Al-Ikhlas 3 kali aja nggak usah khatam, udah sama pahala. Nah itu namanya salah paham, gagal paham itu ya. Ya tetap kita ada niat untuk menghatamkan, tetap kita usahakan untuk menghatam Al-Quran dari Fatihah sampai An-Nas. Nah ya Al-Ikhlas tetap kita amalkan di tiap harinya setelah sholat, bahkan tidak mau tidur kita amalkan 3 kali, kurang nggak lama ya 3 kali gitu. Nah kemudian di akhir hadis itu dikatakan waman qara'a ihda asyaratan. Nah, barang siapa yang membaca sebanyak 11 kali, maka Allah Ta'ala membangunkan ya rumah untuknya di surga yang terbuat dari yakut merah. Pokoknya terbuat dari benda yang istimewa dari surga, yang jauh lebih bagus daripada istana di dunia. Itu 11 kali nih Allah bangunkan istana di surga, Masya Allah. Alam. Kadang-kadang begitu Pak ya. Kadang-kadang kita itu mau mengamalkan itu pilih-pilih dulu. Ini hadisnya benar gak? Ini hadisnya sahih atau enggak? Kadang-kadang begitu kita mengamalkan hadis, mengamalkan sebuah amalan, cari ini hadisnya benar gak? Hadisnya sahih gak? Ya memang penting untuk mengamalkan sebuah amalan itu kita cari dasarnya hadisnya benar apa enggak begitu. Tapi pada intinya semua kebaikan apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, kalau belum dapat ridho Allah, maka itu akan menjadi amalan yang bukan luar biasa. Gitu. Tapi kalau amalan yang ringan saja sudah dapat ridho Allah, jangankan istana, itu logikanya. Jangankan istana, jangankan dosa selama seumur hidup diampuni. Ya dosa pokoknya gak pernah amal apapun. Kalau Allah sudah ridho, terus apa mau kita? Gitu loh. Jadi kayak gini kan, waduh, amalan sedikit, pahalanya besar sekali, gak mungkin itu. Hadisnya dhaif itu. Kadang-kadang begitu kita. Masa puasa sehari bisa menghapus dosa-dosa selama 1 tahun? Ya kemarin puasa
Asyura, Tasu'a itu. Pahala setahun yang terlewat kita diampuni itu pahala sesudahnya kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kan pahalanya sangat luar biasa. Gak mungkin itu hadisnya dhaif. Nah, gitu kan kadang gitu. Iya memang setelah pokoknya kalau kita cari hadisnya dhaif enggak apa-apa, yang dikatakan dhaif ya enggak apa-apa. Tapi puasanya kan benar. Puasanya itu benar. Secara hadis secara umum puasa itu boleh kapan saja, yang jelas jangan di hari-hari yang diharamkan gitu. Nah, ketika kita puasanya benar, ya puasanya benar nih, terus dapat ridho Allah. Jangankan dosa setahun, seumur hidup pun bisa diampuni sama Allah kalau dapat ridho. Ya, baca surah Al-Ikhlas 3 kali seperti menghafal Al-Quran. Jangankan sekali khatam, kalau kita bacanya benar karena Allah, benar-benar 3 kali pun karena Allah, benar-benar ya, itu dengan hati yang tulus benar-benar. Jangankan seperti pahala khatam Quran, berkali-kali khatam Quran akan diberikan sama Allah. Allah itu murah, Allah maha murah, Allah maha pemurah. Ya, jadi begitu. Yang penting dapat ridho. Maka sebuah hadis yang menjelaskan tentang amalan terus pahalanya kok besar banget, terus dilihat kok hadisnya kurang kuat, hadisnya dhaif. Gak apa-apa yang mengatakan dhaif tidak mau mengamalkannya, gak apa-apa. Toh ada ulama yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif asal buat motivasi kita beribadah, biar semangat. Nah, kalau kita sudah semangat, atur niat. Ngapain sih saya ngamal seperti ini kok karena pahala, karena ini? Udahlah, saya karena Allah, saya karena Allah. Begitu ditata sedikit untuk mengawali, memotivasi. Nah, kadang-kadang kan gini Pak, kita sholat di masjid kadang-kadang ingat pahalanya. Sholat berjamaah di masjid kadang-kadang ingat pahalanya. Tuh, kalau sudah lama-lama jangan ingat pahala Pak. Yang diingat itu ridho Allah, yang diingat itu Allah. Hilangkan, awal-awal boleh lah, karena itu untuk memotivasi. Langkah demi langkah dikasih pahala sama Allah. Ya, ketika ke sholat jamaah di masjid, Masya Allah, begitu. Nah, lama-lama kita tata hatinya, jangan karena pahala lagi lah, karena cinta kita kepada Allah, karena kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu dirubah. Nah, ulama mengajarkan kita mengamalkan hadis-hadis yang mana itu keutamanya sangat besar pahala amal itu. Ya awal-awal biarlah kita termotivasi dulu untuk beramal itu, tapi lama-lama harus dirubah niatnya. Ya, harus dirubah niatnya. Yang kita cari ridho Allah, yang kita cari adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang kita cari, begitu. Jadi harus dirubah. Baik, itu adalah nah, itu salah satu keutamaan surah Al-Ikhlas ya. Jadi bisa kita jadikan zikir kita, kemudian diamalkan 10 kali setelah sholat subuh, ya, maka kita akan terlindungi dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian diamalkan ya 1 kali seperti kita membaca surah Al-Quran sepertiga, 3 kali seperti menghatamkan. Bahkan kalau 11 kali kita amalkan, maka Allah bangunkan sebuah istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Benar apa enggak itu? Gitu. Ya Allah alam, kalau kita memang benar-benar bacanya ikhlas dan dapat ridho Allah, jangankan istana, lebih dari itu Allah akan berikan kalau kita sudah dapat ridho ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, awal-awal ridho itu kan harus kita benar-benar istiqomah. Benar gak orang abah ini melakukan ibadah karena aku gitu, jangan-jangan karena ada maunya. Allah itu akan uji gitu loh, amal itu akan diuji sama Allah. Benar gak ini abah, hambaku baca ini karena ini, coba saya uji dulu, begitu. Akan diuji sama Allah. Untuk mencapai ibadah yang sempurna itu penuh dengan ujian, karena dunia ini adalah ujian. Hidup aja udah ujian, mati juga ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati hidup ini adalah sebuah ujian, mana yang lebih baik di antara kita. Itu mati aja ujian kok.
lagi hidupnya. Jadi kalau nggak mau diuji ya udah jangan di dunia, ya pindah alam. Kalau di dunia masih di dunia, kaya apapun orangnya, sesoleh apapun orangnya, sebaik apapun orangnya, itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Namun yang harus kita pahami, segala ujian di dunia ini pasti ada solusinya. Maka Islam mengatakan al-Islamu huwal khair. Kalau kita sudah masuk Islam, seberat apapun masalah dunia ini pasti ada solusinya. Itulah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada kita tutup. Pak Rahman, nggak ada. Aman ya? Aman hari ini. Tapi paham kan tadi? Jangan sampai keluar videonya loh ya. Di grup dan keluar video fotonya. Kusuk gitu tulisannya. Baik, ada lagi Pak yang mau tanya? Di luar tema juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada kita tutup. Baik, alhamdulillah kita tutup. Mudah-mudahan pertemuan kali ini, pagi ini Allah berikan ridhonya sehingga kita jadi hamba Allah yang lebih baik, hamba Allah yang selalu taat, hamba Allah yang istiqamah untuk beribadah, dan hamba Allah yang tergolong selamat bahagia mulia dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya wal mu'minina amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin hamdan syakirin dan na'imin yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sallallahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allahumma yassir wa sahhil wa barik umur ad-dunya wa umur al-akhirah بسبب مجلس علمي يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامه وحسن الخاتمه. اللهم اجعلنا اخر كلامنا من الدنيا الى اجلنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله وربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata